Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada malam hari ini, pada pagi yang cerah ini, ya pagi yang sedikit malam, kita akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara menginstal Simple Screen Recorder. Simple Screen Recorder itu adalah sebuah perekam layar sama seperti Kazam. Mungkin di sini memang agak sedikit sedikit mengharukan karena saya pakai screen recorder Kazam, tapi saya nantinya install Simple Screen Recorder, tapi itu nggak masalah. Sekarang yang jadi masalah adalah kita akan menginstal sebuah screen recorder tambahan, yaitu Simple Screen Recorder itu. Oke, pertama kali adalah kita harus membuka sebuah terminal. Kita tekan Ctrl Alt plus T untuk membuka sebuah terminal. Nah, ini ada terminal. Pertama kali kita harus menambahkan sebuah PPE atau repository yang mandiri, bukan bawaan dari Ubuntu sendiri. Jadi use your own risk, artinya gunakan ini sebagai resiko yang harus Anda tanggung sendiri. Tapi walaupun seperti itu, di tutorial ini tidak mengandung resiko yang berbahaya. Jadi silakan lanjutkan untuk yang mau. Yang tidak mau ya silakan sudahi dari video ini. Kita akan menginstal Simple Screen Recorder buatan Om Martin Bard. Dari Om Martin Bard ini sejarahnya adalah dia ingin membuat dia menggunakan berbagai macam simple screen recorder, tetapi dia tidak puas dan akhirnya dia membuat sebuah screen recorder sendiri dari namanya SSE, yaitu Simple Screen Recorder. Oke, tanpa menunggu lama lagi kita tambahkan Simple Screen Recorder repository, yaitu dengan mengetik ini sudo add apt repository ppa Martin Bard / Simple Screen Recorder. Kalau sudah, silakan di enter, masukkan passwordnya. Oke, saya sudah masukkan passwordnya. Oh, ada kekeliruan di sini. Maaf. Oh, ini, sorry. Ini bukan sebuah link ya, maaf. Ini adalah sebuah PPE. Oke, enter lagi. Nah, ini adalah sebuah keputusan apakah Anda ingin menambahkan PPE, yaitu repository dari Om Martin Bard, atau tidak. Kalau Anda ingin, tekan enter. Kalau cancel, Anda tinggal tekan Ctrl C. Saya ingin menambahkannya, jadi saya tekan enter. Nah, ini adalah key-nya, requesting key-nya, total number process. Oke. Lanjut ke menambah. Kalau sudah menambahkan dan sistemnya belum update, kita maksudnya sudo apt min apt get update untuk mengupdate sistemnya. Kita enter. Oke, sistemnya masih bekerja. Oke, sambil menunggu kita ngopi-ngopi dulu, mungkin bisa. Ini bukan seperti upgrade ya. Jadi kalau upgrade kan agak lama karena prosesnya dia menginstal.
software yang dahulu kala. Ups, ada error sini, tapi nggak apa-apa. Nah, ini salah satu error yang ada di Launchpad. Launchpad itu adalah repository khusus. Nah, ini di sini ada berbagai macam error. Error ini nggak masalah kalau kita dalam proses install Simple Screen Recorder ya. Tapi mungkin nanti ada penjelasannya kenapa ada error ini. Kita lanjut ke instalasi Simple Screen Recorder. Kita sudah menambahkan, terus kita sudah mengupdate sistem. Sekarang kita install, yaitu dengan sudo apt get install simple screen recorder. Oke, sudah update sistemnya. Jadi ketika saya ketikkan tab sudah ada. Oke, langsung saya enter. Nah, dia akan menginstal. Nah, di sini ada sistem yang sudah tidak diperlukan dan harus segera dihapus, yaitu dengan apt get auto remove. Sedang proses install setting up Simple Record. Ya, sudah selesai. Sekarang kita bisa menggunakannya dengan ya ini. Kalau di Linux Mint bisa kayak di Windows. Jadi launch this new application. Kalau di Windows kan kalau sudah install aplikasi, jalankan aplikasi yang sudah diinstal, barusan diinstal. Oke, saya klik. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari Simple Screen Recorder. Oke, kita sudah selesai instalasi. Sekarang tampilan awalnya adalah seperti ini. Welcome to Simple Screen Recorder. Display the name, this program, terus ini buatan dari Martin Baird. Ya, jadi Om Martin Baird ini yang tadi sudah saya jelaskan kenapa dia membuat sebuah program ini. Oke, continue. Di sini ada konfigurasi dari video recording kita. Maksudnya konfigurasi tentang kualitas dari video kita. Di sini kita bisa membuat sebuah profil baru. Maksudnya seperti ini. Kalau kita sudah konfigurasi ini, tapi kalau kita tidak menyimpannya dalam sebuah profil, artinya kita harus mengkonfigurasi semua ulang dari awal. Tapi kalau kita mempunyai sebuah profil, kita bisa otomatis semua ini dengan mengeload profil itu, profil kita di sini. Kita buat baru saja di sini. Saya buat dengan nama Boardline. Oke. Nah, di sini saya ingin menyimpan seluruh layar. Saya simpan yang ini aja. Jadi seluruh layar ini akan tersimpan. Kalau ini dia menentukan misalkan satu area segini. Ini select rectangle ya, seperti ini. Itu nanti cuma bagian ini saja yang akan tersimpan dan terekam. Oke, kalau select Windows itu nanti misalkan ini saya buka Boardline ini. Jadi ketika saya select yang ini, maka bagian yang berdimensi seperti ini yang akan tersimpan saja. Maksudnya ukurannya cuma seperti ini yang akan tersimpan. Oke, lanjut. Jadi saya pilih yang kalau yang ini follow the cursor, nanti dia akan misalkan ukurannya segini. Ketika kursor saya ke sini, maka seperti ini. Rekamannya akan seperti ini. Oke.
ini kalau full cursor, karena ini belum tahu, ini mungkin OpenGL, jadi masih eksperimental, artinya masih dalam tahap percobaan dan latihan. Saya pilih yang ini, screennya satu saja. Kalau mungkin ada work desktop yang kedua, misalkan di sini ada satu, terus di sini ada dua, nah, dia akan ada pilihan all screen, screen 1, screen 2. Saya pilih screen 1. Frame rate, ya ini yang menentukan kualitas dari penangkapan dari recording ini. Misalkan seperti ini, ketika 1 detik dia akan menangkap 30 gambar dalam 1 detik. Apakah sama dengan menangkap 1 gambar 1 detik? Ya, mungkin Anda bisa logika sendiri, kalau semakin banyak frame rate di sini adalah semakin kualitasnya semakin bagus. Tapi dengan mengorbankan salah satu problem, yaitu filenya akan semakin membesar. Terus di sini kalau saya scale video, maka videonya nanti hasilnya akan mengikuti skala seperti ini. Saya tidak mau seperti itu, saya akan mengirimkan secara lengkap, maka saya tidak akan mencentang. Jadi saya biarkan. Terus di sini ada record audio. Di sini saya sarankan hati-hati, karena di sini ada source. Kalau kita monitor of build, maka yang tersimpan nanti adalah suara dari dalam mesin. Kalau di sini saya pilih yang built-in, saya bisa merekam suasana dari di luar laptopnya. Maksudnya kalau kayak saya mau menyimpan rekaman dari mikrofon, itu saya pilih yang ini, built-in. Oke. Kalau ini sudah save ini, jangan lupa. Apakah Anda ingin menyimpan profil ini? Ya, tentu saja, karena ini saya akan menyimpan semuanya. Oke, continue. Ini adalah profil kedua. Kita buat profil lagi, new. Saya ketik Borderland. Oke. Di sini saya akan menyimpannya sebagai Borderland V. Lah, di sini kalau XXX-nya, ya ini nantinya akan urutannya dari video yang terekam akan di sini. Jadi kalau misalkan video pertama Borderland Vid 01, kalau kita pilih Matroska, maka Borderland video 1.mkv. Oke, saya pilih MP4 saja. Oke, terus kodeknya saya pilih ini aja yang sudah ada. Terus super fresh, constant rate factor, preset. Nah, di sini adalah penjelasannya seperti ini. The encoding speed is how a higher speed useless. Maksudnya semakin besar, ini akan mengorbankan, ini akan mengubah kualitas video Anda. Semakin ke bawah, maka kualitas semakin bagus. Oke, semakin ke atas kualitas semakin rendah. Nah, null mean lossless, artinya kualitasnya sangat bagus sekali. Jadi kita gunakan yang ini saya sampai segini, karena nanti kalau kualitasnya sangat bagus sekali, maka video Anda akan semakin besar dan akan semakin mengorbankan kapasitas hard disk Anda. Oke. Audio kita pakai yang MP3, terus bitrate-nya 128. Continue. Oh, maaf, save dulu. Overwrite, yes, sama seperti tadi. Kita simpan profilnya. Continue. Oke. Terus kalau sudah oke, kita kasihkan hotkey. Misalkan kalau saya ketik Ctrl R, maka dia akan memproses sebuah recording. Kalau saya Ctrl Shift R, ini akan memproses seperti recording. Ini tinggal pilihan Anda saja. Jadi ketika saya ketik start recording, ini sudah siap. Oke, saya kira sudah selesai.
Enggak, ini mungkin ini mas, preview. Kalau preview, start preview ini nanti dia akan bagaimana hasil dari profilnya tadi, bagaimana dari konfigurasinya tadi, hasilnya seperti apa, ini bisa di start preview, nanti bisa save recording yang previewnya. Oke, start recording sudah sekarang. Terima kasih sudah menyaksikan simple screen recording tutorial dari Phoneline Tuban Community. Selamat pagi yang cerah dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.